Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Amma ba'd hadza yusamma bi faslul khitab. Jadi kalau kita pidato, ceramah atau berbicara ya, kita memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah, muqaddimahnya sudah selesai, maka kita tutup dengan amma ba'du atau wa ba'd atau wa ba'du. Hadhihi ittiba'u bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lianna sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza fi khutbatihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah SAW ketika berkhutbah, ketika menyampaikan sesuatu, beliau memisahkan antara muqaddimah kemudian isi itu dengan amma ba'd atau wa ba'd. Narju minallahi ta'ala an narzuqana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa niyatan khalisah. Thumma Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Wa 'allimna at-ta'wil ya rabbal alamin. Allahumma amin. Nabda darsana. Ane bagikan share screen-nya dulu ya. Tapi sebelumnya kita lihat materinya dulu sedikit. Oh, bukan ini. Saraf. Dia masih kebohongan. Baik. Kita sudah sampai pelajaran ke-6 ya. Wa qad sarahtu lakum anil fi'lil mudha'af. Idzan qabla an nuwasil as'aluka wa as'alukum ma huwa al-fi'lul mudha'af. Ishrah lana, tafaddal. Apa itu al-fi'lul mudha'af? Fi'il mudha'af adalah huruf kedua dan ketiganya adalah huruf double. Huruf yang sama ya. Huruf yang sama. Intinya hurufnya double, untuk pertama dan keduanya double gitu. Double itu maksudnya sama, ya, kembar gitu. Ada makna min tasri' min fi'lil mudha'af. Semua ba'da dzalik al-fi'lul mudha'af min ay naw'in. Hal huwa min al-fi'l sahih atau fi'l mu'tal? Fi'il mudha'af itu dari jenis fi'il apa? Apakah dia bagian dari fi'il sahih atau fi'il mu'tal? Sahih. Al-fi'l sahih. Uzkur lana anwa min al-af'al as-sahihah. Coba disebutkan jenis-jenis dari fi'il sahih. As-salim. As-salim. Ma mana as-salim? Selamat dari huruf ilat. Ya, selamat dari huruf ilat. Artinya la salim.
Yang selamat dari huruf illat itu as-sahih. Sahih. Kalau salim itu kan bagian dari sahih. Selamat dari Hamzah Ustaz ya? hamzah. Semua Ya. dan Huruf tab'if. dhaif. Mana Banget. tab'if? Tasdid. Ini artinya tidak ada huruf yang sama ya, tidak ada huruf yang sama. Nah, itu adalah makna dari al-fi'lul mudha'af ya. Ya, pilih salim. Maknanya adalah tidak ada hamzah dan tidak ada yang tab'if. Baik, nau ats-tsani. Jenis yang kedua apa? Al-fi'lul mahmuz. Nah, al-fi'lul mahmuz. Ahsan. Jenis yang kedua adalah fi'il mahmuz. Baik. Misal, contoh fi'il mahmuz. Akhadha. Akhadha. Baik, ahsan. Semua ba'da zalik. Amaro. Sa'ala. Ta'ala. Terus mahmuzul lam. Mahmuzul lam. Qara'a. Qara'a. Ahsan. Kemudian nau' tsalis. Jenis yang ketiga dari al-fi'lu as-sahih. Al-mudha'af. Al-mudha'af. Ahsan. Baik. Hada minal anwa' al-af'al as-sahihah. Ini adalah jenis-jenis fi'il as-sahihah. Qad darasna 'anil af'al 'anil fi'lil mahmuz wal mudha'af. Walau insyaallah nuwasil fi at-tadribat. Kita akan melanjutkan kepada tadribat, tapi kita lihat dulu ya. Kita lihat contoh ya atau kaidah saja untuk mengingat kembali yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Intinya fi'il mudha'af itu ada 3 bab ya. Yang pertama bab nasara yansuru. Yaitu bab yang modelnya seperti nasara yansuru. Ketika fi'il madhi huruf tengahnya berbaris fathah atau ain fi'ilnya fathah, fi'il mudhari'nya ain fi'ilnya dhammah. Atau bahasa sorobnya adalah fathu dhammin. Cuma ketika mudha'af, baris ain fi'il ini dipindahkan ke huruf pertama. Karena huruf kedua dan ketiganya bertasdid. Huruf tengahnya bertasdid. Ya. Jadi barisnya ini dipindahkan ke huruf yang pertama atau fa fi'il. Jadi syakka yashukku. Kemudian ada sahha yasih. Zalla yazall. Nah, intinya fi'il mudha'af itu al-fi'lul mudha'af itu ada 3 macam. Ada syakka yashukku, fi'il mudhari'nya dhammah, fa fi'ilnya. Ada sahha yasihu, fi'il mudhari'nya kasrah, fa fi'ilnya huruf pertamanya. Ada zalla yazall. Wadih? Wadih, Ustaz. Iya. Dan kemarin kita sudah coba ke dalam bentuk amarnya ya. Baik, kita share ya latihan. Nah, ini. Kita coba ya satu-satu. Ya. Ra'aitah, antum kelihatan ya? Halaman itu. Ini sebelum kemari kita atau Anda tambahkan satu lagi yang kosong. Biar buat latihan dulu. Intinya al-fi'lul mudha'af yaitu fi'il yang ain dan lam fi'ilnya hurufnya sejenis atau dituliskan dengan tanda tasdid. Itu jenisnya ada 3. Ada yang polanya tadi kita ganti ya.
Ada yang polanya ada yang polanya syakka, ya syukku. Nah, ada polanya seperti ini. Kalau yang pola seperti ini amarnya apa? Syakka ya syukku amarnya apa? Kayak syukku syakka. Lah, fi'il amar itu dibangun dari fi'il apa? Syukka. Syukka. Mudhari'. Ini dari fi'il mudhari. Jadi ini amarnya adalah syukka. Syukka. Beda dengan itu ya, yang fi'il salim ya. Kalau fi'il salim akhirnya apa? Zahaba Kasroh. yazhabu. Idhab. Izhabu. Sukun ya. Nah, tapi Sukun. ini justru berbaris fathah. Kenapa? Karena huruf kedua dan ketiganya itu double. Kalau dikasih sukun kan huruf bertasydid itu kemungkinan barisnya adalah dhammah, kasroh atau fathah ya. Nah, di sini diberi baris fathah ya. Umumnya fi'il amar diberi baris fathah. Syukka. Atau boleh kita, jadi kalau untuk amar ini, untuk domir anta ini boleh di usus ini aja ya. Usus ini saja boleh. Nah, boleh kita baca ush. Boleh dia seperti fi'il salim. Apa kira-kira? Fi'il amar ini. Ushkuk. Uskuk. Boleh. Jadi pilihan. Tapi umumnya adalah seperti ini. Syukka. Uskuk. Khusus ini saja. Ya. Khusus anta. Tapi ketika nanti dia musanna, jama, tetap pakai ini. Ya. Ketika musanna atau jama, tetap pakai. Coba kita lihat yang musanna atau jama, supaya tidak salah ya. Nah, kita lihat. Fi'il amrnya. Ini ya. Seperti ini. Ini. Udda ya. Udda tulab al-fasli. Ini adalah amarnya. Ketika musanna uddi. Muannas uddi. Musanna udda, jama' uddu. Atau boleh juga ududna. Ini kalau ududna untuk jama' muannas. Ini catatan kakinya. Yasihu ana huna an taqulu ya Ahmadu udud. Jadi boleh untuk yang fa'ilnya anta ini ya. Fa'ilnya anta udda. Ya Ahmad udda. Wahai Ahmad kamu hitung. Ya kira-kira ya. Hitunglah, kamu hitunglah. Ya. Nah, untuk yang fa'il fi'il amarnya anta itu boleh idgham seperti ini, boleh juga fakku ya, boleh juga dipisah ya, idgham atau al-fakku. Ya, fakku itu artinya dipisah. Baik. Sekarang coba kita masuk ke latihan. Oh ya, ini belum selesai ya. Terus pola yang kedua adalah sahha. Ini pola yang kedua ya. Sahha. Nah, mudhari'nya apa ini? Yasihhu. Yasihhu. Mudhari'nya adalah ikhwan, untuk perubahan fi'il mudhari, fi'il madi ke fi'il mudhari itu sifatnya adalah simai. Jadi nggak bisa dikiaskan ya, simai. Mana simai? Pendengaran. Ya, kita dengar ya dari siapa? Dari orang Arab atau melihat kamus ya. Biasanya kalau di kamus itu cuma ada ceritanya begini aja itu. Garis gitu ya. Di atasnya tanda dhammah seperti tanda kasroh.
Berarti kalau tanda kasrah apa? Sahha. Ini baris ini tanda fi'il mudhari. Kalau sahha berarti fi'il mudhari'nya yasih. Masih. Yasih. Tapi kalau umpamanya di sini dhammah, maka sahha Yasuhu. yasuhu. Nah, tapi nggak mungkin dhammah karena sima ini pasti kasrah. Gitu ya. Nah, itu kalau mau nyari di kamus. Intinya kalau kita mau nyari fi'il mudhari nggak bisa dikarang-karang. Harus kita lihat kamus atau kita dengar. Ya. Sahha ini mudhari'nya adalah yasih. Yasihu. Nah, seperti itu ya. Nah, amarnya apa? Sihha. Sihha. Amarnya adalah sihha. Kemudian bentuk lainnya. Bentuk lainnya bisa apa ini? Bentuk lainnya selain sihha? Ishih. Cuma jarang digunakan. Nah, kalau uskuk sering. Ishih jarang digunakan. Ya. Umumnya dipakai adalah sihha. Ya. Ishih bisa, tapi jarang digunakan. Kalau mau dipaksakan bisa saja. Sebagai apa ya? Kiasi aja ya. Ishih. Ya, sebagai kias. Ishih. Baik. Kemudian bentuk yang ketiga, mudha'af itu ada 3 bentuk, adalah dhalla. Mudhari'nya apa? Dhalla yadhallu. Dhalla yadhallu. Dhalla yadhallu. Amarnya? Zalla. Ya. Amarnya zalla. Amarnya sama dengan apa? Sama dengan fi'il madhinya. Fi'il madhinya. Bagaimana cara membedakannya? Min Tergantung kalimat. Nah, min siyagil jumlah atau min sigatil jumlah atau min sigatil kalimat, ya. Tergantung kalimatnya. Kalau ya Ahmad zalla ya Ahmad zalla muhsinan. Ya Ahmad zalla muhsinan, ya. Nah, kalau begitu berarti fi'il apa itu? Ya Ahmad jadilah senantiasa orang yang muhsin. Ya. Orang yang berbuat kebaikan. Amr. Berarti amr. Zalla Ahmad muhsinan. Berarti zalla di situ sebagai apa? Fi'il apa? Madhi. Ya, jadi tergantung siyagil kalam, ya, tergantung bentuk kalimat. Baik. Kita coba latihan. Ini ya. Pertama tasrifil fi'il mudha'af as-sulasi fi'il madhi. Kita buat contoh di situ. Di buku sudah ada. Ya'uddu. Berarti sekarang kita ganti sahha, ya. Biar ada model. Kalau di buku kan modelnya ada ya'uddu. Itu sudah mewakili yang dhammah. Sekarang kita coba yang kasroh. Sahha Yasihhu. lah, fi'il madinya. Sahha terus kemarinya apa? Sahha. Ya. Jadi ini panjang ya. Kasih alif. Di sininya Sahhu. gitu ya.
Kemudian untuk ghaibahnya hiya. Sahhat. Sahhat. Sahhat gitu ya. Namanya sahhat apa? Sahhat Fatimah minal marad. Fatimah sudah sehat dari Sakit. penyakit ya. Nah, sudah sehat Sakit. gitu ya. Baik. Musannahnya, musannah ghaibahnya apa? Sahha. La. Sahha, sahha, sahu, sahhat. Sahhata. Nah, ahsan. Sahhata. Beda ya. Untuk musanna di dalam fi'il madhi antara huwa dengan hiya beda. Sahhata. Jamaknya Sahha. Sahha. Sahha, sahha, sahu, sahhat, sahata. Sahha. ah, kita lihat ya. Kalau dia bertemu dengan nun niswah, maka idghamnya diapain? Dipisahnya. Dipisah. Sahna. Sah, Sah. Sahahna. sahahna ya. Coba kita pastikan ya supaya tidak salah ya. Nah, ini yang kemarin ya. Yang ini ya. Mana hiya? Apa? Hunna. Hunna di sini apa? Ada. Berarti kalau sahah Sahahna. sahahna. Ahsan. Pelan-pelan ya. Sahah. Kenapa dipisah? Kenapa dipisah? Karena bertemu dengan nun niswa. Nun niswah ya. Di fi'il madhi itu salah satu menyebabkan dia dipisah, tidak idgham, tidak disatuin, tidak digabungkan huruf ain fi'il dan lam fi'ilnya adalah karena bertemu dengan nun niswah. Berikutnya al-mukhatab anta. Sahahta. Sahahta. Bentar ya. Biar tidak terlalu banyak nulis. Sahah. Nah, aluna akhir ma'ana, ada yang lain bersama kita? Oh, baru antum sendiri ya. Masya Allah ya antum. Ya. Semoga Allah berikan antum ilmu yang bermanfaat dan kemudahan kepahaman. Allahumma amin. Ya. Allahumma amin. Baik. Kemudian untuk musanna. Sahahtuma. 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 Baik, untuk jamak. Sahahtum. Sahahtum. Ahsan. Kemudian mukhatabah anti. Sahahti. Nah, sahahti. Untuk musanna. Sahahtuma. Sama ya, musananya sama. Untuk anta dan anti, antuma, musananya sama. Yang beda adalah ketika huwa dan hiya. Kalau huwa nggak pakai ta, sahha. Kalau hiya pakai ta, sahhata. Tapi kalau untuk anta dan anti, sahahtuma sama. Jamaknya Sahahtunna. sahahtunna. Ahsanta ya. Sahahtun. Nah, perlu diperhatikan untuk fi'il madhi yang bertemu dengan nun niswah cuma satu ini. Kunna ya. Kalau antunna enggak. Tapi kalau fi'il mudhari kunna dan antunna keduanya. Tapi fi'il madhi cuma satu ini. Baik.
Kemudian ana. Sahahtu. 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 Kemudian nahnu. Nahnu sahahna. Sahahna. Ya. Apa yang bisa kita simpulkan di sini? Yang bisa kita simpulkan adalah untuk fi'il madhi al-mudha'af, yang mudha'af umumnya adalah fakul idgham. Artinya dipisahkan ya. Antara ain dan lamnya, huruf kedua dan ketiganya dipisahkan. Umumnya seperti itu. Untuk anta antuma untuk mukhatab orang kedua dan orang pertama itu dipisah. Untuk orang ketiga umumnya huwa dan huwa humahum hiya huma itu diidghamkan. Maksudnya huruf kedua dan ketiganya disatukan sehingga menjadi huruf yang bertasydid. Sahha, sahhat, sahha, sahhu, sahhata. Kapan di fakul idgham dipisahkan idghamnya, tasdidnya dipisahkan? Kalau dia bertemu dengan nun niswah. Nah, ini kesimpulan untuk fi'il mudha'af yang berubah dalam fi'il madhi. Berikutnya adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari dari sahah apa? Sahah. Yasihhu. Yasihhu. Ya sihhu. Ya. Man ma'ana al-yawm? Oh, alhamdulillah ada Syekh Dadi. Kaifal hal ya Syekh? Alhamdulillah khair Ustaz. Ya, marhaban ya Syekh. Ahlan wa sahlan fi hadha ad-dars. Anta tastarik? Antum sudah bisa mengikuti? Belum Ustaz, baru. Belum ya, antum lihat dulu ya. Tadi kita merubah dalam fi'il mudha'af. Ya, apa itu fi'il mudha'af? Fi'il yang ain dan lam fi'ilnya hurufnya sejenis. Intinya fi'il yang ain dan fi'ilnya huruf yang bertasydid. Sahha, kemarinnya syakka, adda, dhalla, itu namanya mudha'af. Perubahannya ketika fi'il madhi seperti di atas ini. Di buku sudah ada ya, di kitab sudah ada, itu nanti Anda melihat ada adda ya'uddu. Nah, tapi kalau fi'il mudhari'nya ya di sini kita buat contoh lain, sahha. Model yang kedua. Kan ada kemarin kita belajar untuk fi'il yang mudha'af itu ada 3 model. Ada yang syakka yashukku ketika fi'il mudhari'nya dia dhammah, ada yang sahha yasihhu ketika fi'il mudhari'nya dia kasrah huruf pertamanya, ada yang dhalla yazallu. Huruf pertamanya fa fi'ilnya itu fathah ya, ketika masuk dalam fi'il mudhari'. Nah, ini kita buat contoh yang ketika dia fi'il mudhari'nya huruf pertamanya kasrah. Setelah huruf mudhara'ah ya huruf mudhara'ah setelahnya kasrah. Sahha yasih. Baik. Berikutnya adalah musanna akh Ibrahim. Yasihhani. Yasihhani. Ah ya. Jadi kalau fi'il mudhari itu kalau musanna ditambahin apa belakangnya selain huruf mudhara'ah? Alif dan nun. Alif dan nun. Nah, ini harus kita pahami juga merubah fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari itu kalau musanna 2 di belakangnya tambah alif dan nun. Kayak isim aja dia, kayak isim. Isim kan itu kalau 2, kitab kalau 2 kitab Kitabani. ya, kitabani 2. Nah, ini sama juga. Ya, jadi kalau untuk fi'il mudhari ketika musanna tambahin alif dan nun belakang. Yasihhu, Yasihhani. Yasihhani. Gitu ya. Yasihhani. Coba kita lihat di contoh supaya tidak salah. Nah, ini contohnya ya. Fi'il mudhari huwa, mana huwa? Nah, ini
Ini huwa udda at-tullab al-fasl. Ya'uddu. Ya, ya'uddu. Ini untuk huwa, fi'il mudhari'nya. Kemudian huma ya'uddani. Itu kalau ada ya'uddu. Sekarang kita kan hari ini sahha yasih. Berarti kalau huma sahha yasihhani, gitu ya. Yasih Sihan. yasihhani. Berarti tadi apa yang enggak tepat? Oh benar, yasihhani, ya. Nah, yasihhani. Ahsan. Jamaknya apa, Akh Ibrahim? Yasihuna. Ya, supaya tidak nulis lagi, kita copy aja biar cepat. Yasihuna, tambahin waw dan nun. Nah, satu lagi ya. Fi'il mudhari itu kalau jamak laki-laki tambahin waw dan nun. Kalau jamak muannas tambahin apa? Alif dan ta. Lah, itu isim. Oh, Kalau jamak muannas dalam fi'il mudhari tambahin jamak muannas nun niswa, Ustaz. nun niswa, ya. Nah, jangan alif dan ta. Mentang-mentang musananya alif dan nun. Ya, sama nih kayak fi'il ya. Fi'il itu kan begitu ya. Isim ya. Isim itu kalau musanna alif dan nun, jamak muzakkar salim waw dan nun gitu ya. Nah, terus kalau jamak muannas salim alif dan ta. Isim, al-ismu. Nah, tapi kalau fi'il musanna fi'il mudhari khususnya ya, alif dan nun, jamak muzakkar laki-laki waw dan nun. Tapi kalau muannas, jamak muannas bukan alif dan ta tapi nunun niswa. Nun niswa. Nah, ini jangan sampai ketukar ya. Al-ghaibah. Udah di Arab tak? Antum udah bisa meneruskan? Ini tambah tak tadi ya? Ya, kalau hiya berarti huruf mudharahnya apa? Iya. Kalau hiya, kalau huwa kan huruf mudharahnya ya. Kalau hiya Iya. pakai, Iya. pakai Yasihat. bukan. Kalau hiya pakai ta, tasih, Tasihat. tasihu. Ini huruf mudharahnya untuk hiya itu adalah ta ya. Nah, tasihu. Jangan lupa ya, untuk fi'il mudhari dhamir huwa dan anta al-ghaibah itu hiya ya, dia perempuan. Anta juga tasihu, sama ya. Untuk fi'il mudhari dhamir huwa, dhamir hiya dan anta sama, tasihu. Ya. Kalau tasihu untuk orang kedua namanya dia perempuan sehat. Ya. Tapi kalau tasihu untuk mukhatab orang kedua, kalau untuk al-ghaibah untuk orang ketiga, tasihu artinya dia perempuan sehat. Tapi kalau untuk orang kedua, mukhatab laki-laki, tasihu kamu dalam keadaan sehat. Yes, sedang dalam keadaan sehat. Baik. Al-ghaibah lil musanna, untuk musanna, dia berdua perempuan. Tadi. Lihat polanya di atas. Musanna tambahin apa belakangnya? Tasihan. Tasih. Tasihani. Tasihani. Alif dan nun. Dan jamaknya? Tasihuna. Lah, jamak muannas. Ghaibah kan. Oh, Hiya huma hunna. sama nun lagi tadi ya? Iya, tambah apa? Nunun? Nun niswa. Nunun niswa. Gimana caranya? Tasihunna tadi ya? Tasih. Nunnya double tadi. Kalau hunna, huruf mudharanya apa hunna? Hunna. Dia, mereka perempuan, mereka para wanita, huruf mudharanya apa? Hunna. Hunna tadi ya? Iya, huruf mudharanya pakai
Ya. Mudhari pakai ya. Tapi kalau yang pakai ta apa? Anti nanti pakai ta. Nah, sekarang fi'il mudhari'nya ketika bertemu dengan nun niswah diapakan? Diapakan? Coba kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya ketika bertemu dengan kunna dalam fi'il mudhari. Nah, kunna adadna ini fi'il madhi, fi'il mudhari'nya ya'dudna. Nah, berarti kalau sahha yasihu fi'il mudhari'nya jadi apa? Jadi apa? Jadi yasih Yasihunna Tad. yasih Yashi. yasihna. Yasihna. Kenapa jadi yasihna? Karena yasihna, yas-nya sukunnya. Kenapa jadi seperti ini? Karena dari kemarin kaidahnya kalau ketemu nun niswah maka fakul idgham. Yang awalnya bertasdid dipisahkan. Jadi bunyinya jadi yashihna. Gitu ya. Nah, ini memang perlu latihan dan juga melihat contoh yang ada di buku ya. Jadi ketika bertemu dengan nun niswah maka dia di idghamnya dipisahkan. Yang awalnya bertasdid hurufnya kayak gini kan, tasihhani, hanya kan bertasdid. Ketemu nun niswah, maka hanya yang huruf bertasdid ini kan asalnya dua kan, sehingga ditasdidkan, dipisahkan. Jadi bunyinya apa? Yashihna. Ya. Kalau ada ya'uddu ya'dudna. Nah, begitu ya. Salah pelan-pelan ya tadi ya. Nanti boleh dilihat di buku kembali untuk mengonekkan ya dengan materi kita malam hari ini. Salah. Baik, kemudian Akh Ibrahim. Tasihhu. Musannanya apa? Tasihhu mukhatab ya. Anta antuma. Tasihhani. Ya, sama ya. Dengan ini sama. Sama. Supaya tidak mengulang-ulang perlu dipahami. Untuk fi'il mudhari itu antuma ini kan kalau ini kan huwa, huma, hum, iya, huma, hunna kan begitu ya domirnya ya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Huwa, huma, hum, iya, huma, huma, huma untuk perempuan, dia berdua perempuan. Itu bentuk fi'il mudhari'nya tambahin ta depannya, belakangnya tambah alif dan nun. Itu sama dengan antuma untuk laki-laki dan antuma untuk perempuan. Nah, prinsipnya itu ya. Kalau yang salim taf'alani, taf'alani, taf'alani. Sama ini tiga ini. Jadi di dalam tasrif fi'il mudhari, perubahan fi'il mudhari itu ada 5 model fi'il yang hampir sama. Ya. Yang 3 sama, yaitu musanna, huma untuk perempuan, antuma untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian yang 2 adalah hiya, domirnya hiya, dia perempuan, dan domirnya anta. Kamu laki-laki. Nah, itu sama. Ya. Jadi sama bentuknya. Tulisannya juga sama. Baik, tasihhu, tasihhani. Jamaknya apa? Ibrahim? Tasihhuna. Ya, tasihhuna. Tasihhuna. Ini kita hapus tasihhuna. Baik. Kemudian mukhatabah. Nah, kalau pola aslinya adalah taf'alani, taf'alina. Pola aslinya itu taf'alina, itu untuk fi'il yang tidak bertasdid, taf'alina. Nah, sekarang kalau dia bertasdid bunyinya gimana? Tadi. Oh. Kalau bertasdid ada.
Iya. Anta tadhhabi, anti tadhhabina. Anti tarji'ina. Tasihani tadi ya. Tasih. Tasihani. Nah. Tambahannya apa? Fa'alat tas'ilani tadi. Tambah ta. Ya, taf'alina. Oh, taf'il. Ya ini taf'ilina. Ta dan nun tadi ya. Ya dan nun belakangnya. Ya dan nun. Nah, jadi bunyinya jadi apa? Yaf. Kan anti ta. Tasih. Belakangnya tambah ya dan nun. Hina. Nah, tasihina. Gitu ya. Nah, nanti boleh diingat kembali tentang perubahan fi'il mudhari. Tasihina. Gitu ya. Tasihina, tasihani. Jamaknya? Nah, tadi ada kalau jamak untuk fi'il mudhari, kalau yang muzakkar tambah waw dan nun. Kalau yang muannas tambah nunun niswah. Ah, itu. Jadi modelnya hampir sama dengan ini. Yashihna hampir sama. Yashihna. Yang membedakan apa? Apa bedanya? Yang membedakan apa? Kalau yashihna ini domirnya apa? Kunna. Kalau antunna berarti apa? Tasdid ada. Kalau antunna berarti tasihna. nah, tashihna ya. Perhatikan ikhwan, ini satu lagi nih yang perlu rokiz ya, antum perhatikan, rokiz ya ikhwan, ya perhatikan. Kalau untuk musanna dalam fi'il mudhari itu tambahnya alif dan nun belakangnya. Alif dan nun, alif dan nun, alif dan nun, nunnya baris kasrah. Kalau untuk orang ketiga huwa pakai ya huruf mudhari'nya. Orang kedua perempuan pakai ta. Orang ketiga perempuan huma pakai ta. Orang kedua baik laki-laki maupun perempuan antuma pakai ta huruf mudhari'ah. Belakangnya sama alif dan nun. Ya. Tapi kalau untuk jamak orang kedua itu pakai ya huruf mudhari'ah. Ya. Tapi belakangnya kalau bukan orang kedua nih ya. Orang ketiga ya. Hum dan hunna. Maaf ya, orang ketiga nih. Hum dan hunna. Belakangnya kalau laki-laki muzakkar pakai waw dan nun. Kalau muannas perempuan pakai nunun niswah. Sama juga ketika orang kedua antum dan antunna. Cuma membedakannya adalah huruf mudhari'ah. Di orang kedua, antum dan antunna itu pakai ta. Kalau hum dan hunna pakai ya. Hakadha ikhwan. Wadih? Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, insyaallah dilihat kembali nanti latihan-latihan fi'il mudhari. Kenapa ini jadi agak bingung? Karena dia bertasdid ya. Kalau yang enggak bertasdid kan yaf'alu habis itu apa tadi? Coba kita umpamanya di sini yaf'alu, di sininya apa? Yaf'alu. Yaf'alani. Yaf'alani. Yaf'aluna, gitu ya? Yaf'aluna. Kalau ini taf'alu, bukan yaf'alu ya, yaf'ilu ini ya, karena kasroh. Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna. Kalau di sini taf'ilu, taf'ilani, taf'ilina. bukan, yaf'ilna. Kalau di sini iya. taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna. Kalau di sini taf'ilina, di sini taf'ilani, taf'ilna. Itu kalau yang salim, yang
Yang salim itu maksudnya semua hurufnya nggak ada yang sama, ya. Ya, tasjid. Ya. Nah, contohnya doroba tadi ya, doroba, kataba. Tapi kalau yang bertasdid ini modelnya seperti ini, ya. Model perubahannya seperti ini. Jadi yang berbaris kasrah itu adalah huruf yang pertama. Kalau dia mudhari'nya ain fi'ilnya kasrah. Tapi kalau ain fi'ilnya dhammah, maka ini tadi ya, ini tunjukkan ya. Jadi fi'il mudhari' itu modelnya ada 3 tadi. Ada pola sakka yasukku, ada sahha yasihu, zalla yazallu. Ada yang ketika mudhari'nya dhammah, huruf pertamanya, mudhari'nya kasrah atau fathah. Ini adalah model fi'il mudha'af, ya. Huruf kedua dan ketiganya ain dan lam fi'ilnya huruf yang sama. Baik, berikutnya Ibrahim, mutakallim ana. Ana asihhu. Ana asihhu. Gitu ya. Nahnu. Nahnu nasihhu. Ya, nasihhu. Gitu ya. Semua fi'il mudha'af nanti antum buat seperti ini. Kalau yang modelnya kasroh. Ya. Kan kemarin kita lihat buku lagi ya, biar nggak bingung antum. Ini yang dhammah ya, ini yang dhammah ini. Ada yang uddu ya. Ini yang dhammah ada yang uddu. Tadi yang kita barusan sahha yasihu itu yang kasrah. Nanti ada zalla yazallu yang fathah. Nah ini ya. Kalau yang modelnya kayak ada ya uddu, sakka ya suku, sabba ya subbu, ada ya uddu, kosso ya kusu, marro ya murru, sadda ya subbu. Ini sama. Kayak ada ya uddu. Kalau modelnya kayak yang tadi kita baca, sahha ya sihu, qolla ya killu, rokko ya rikku. Kalau modelnya yang ketiga, zalla ya zallu. Zalla ya zallu. Baik, coba zalla ya zallu. Kita lihat kemari. Zalla ya zallu. Kalau ana apa kira-kira tadi? Zalla ya zallu. Kalau ini kan as-sihhu ini adalah sahha yasihu as-sihhu. Kalau zalla ya zillu, zalla ya zallu. As-sahhu. Bukan. Ini tulisannya as-sihhu kenapa? Karena fi'il mudhari'nya adalah sahha yasihu. Ketika dia pakai ana menjadi as-sihhu. Kalau zalla ya zallu, as-sahhu. bukan. Di sini kita ganti ya zallu. Ya zallu. Saya senantiasa. Zalla ya zallu. Saya senantiasa. Zalla ya zallu berarti kalau saya Azallu. Azallu. Kalau nahnu? Nahnu nazallu. Nazallu. Huruf keduanya barisnya fathah, kasrah atau dhammah? Sekarang fathah. Fathah. Jadi tergantung pola ini ya. Tergantung pola yang mana ini. Kita lihat dulu fiilnya, modelnya mana? Apakah model yang pertama? Ini sifatnya simai ya, nggak bisa kita karang-karang. Syakka ya suku mudhari'nya. Sabba ya subbu, ada ya uddu, kosso ya kusu, marro ya murru, sadda ya subbu. Sahha ya sihu, qolla ya killu, rokko ya rik. Yang ketiga, zolla ya zul. Nah, ini pola mudha'af. Mudha'af itu fiil yang huruf kedua dan ketiganya sama sehingga bertasdid. Ya. Nah, itu adalah fiil mudha'af. Polanya modelnya ada 3 seperti itu. Baik. Terakhir adalah fiil amarnya. Soalnya nanti buat latihan ini aneh share lagi di grup ya, kalau udah selesai. Nah, sekarang fiil amar, tasriful fiil mudha'af sulasi amr. Mukhatabnya apa tadi? Kalau sahha yasihu mukhatabnya apa? Ibrahim? Sihha. Sihha. Ya. Sih. Sih.
Siha, ya. Atau apa? Ada dua pilihan tadi. Siha atau? Ushih. Ya, apa? Ushih. Enggak. Kalau hamzahnya itu barisnya apa? Oh, Masih. ishih. Iya, kenapa i? Karena dia apa ya? Ngikutin dari mudoroahnya kasroh. Ya, bukan. Bukan ikutin dari mudoroahnya. Ikutin apa? Ikutin apa? Ngikutin huruf ain fiilnya. Ain fiil. Kalau ain fiilnya kasrah ya hamzahnya juga kasrah. Kasroh. Kalau ini tadi udud ya atau udkhul. Kenapa udkhul bukan idkhul? Oh, karena ain fiilnya domah. Domah gitu ya. Nah, menentukan hamzah ini tergantung ain fiilnya huruf tengah. Baik. Berikutnya adalah musannanya apa musannanya? Akh Ibrahim. Siha. Nah, sihha ya. Ini tinggal copy aja kita. Hai kalian berdua, ya. Hai kalian berdua, ya. Benarkan, ya. Maksudnya perbaiki, ya. Benarkan, ya. Sihha artinya betulin, ya. Sihha betulin, ya. Cuma untuk berdua, umpamanya aneh bilang ke antum berdua. Ya Ibrahim wa Dadi, sihha. Kalian berdua perbaiki. Maksudnya apa ya tadi? Apanya soalnya jawabannya diperbaiki. Ahsan. Jamaknya Akh Ibrahim. Sihhu. Ahsan. Sihhu. Ya. Ini tambahin apa nih? Alif. Alif. Karena dia wawul jamaah. Wawul jamaah harus pakai alif. Kalau nunnya hilang, kan asalnya ada nunnya ya. Tambahin alif. Ilmu dori'nya nih. Dari kata yasihuna. Tasihuna. Ada nunnya. Nunnya hilang. Penggantinya alif. Baik. Al-mukhatabah. Anti, antuma, antunna. Akhdadi. Kalau doroba, idrib. Idrib. Kalau anti? Idribi. Idribi. Nah, sekarang kalau yang mau doa. Bunyi jadi begini. Udah jadi sihi tadi. Nah, sihi. Makanya kita bilang ke istri kita, sihi. Sihi. Istri, ya apa? Istriku gitu ya. Sihi. Apa arti sihi? Perbaikin. Perbaikilah, ya. Perbaikin. Apa yang diperbaiki tergantung apa yang kita suruh ya. Idribi, udkhuli gitu ya. Ukhruji. Ya. Ijlisi. Nah, itu untuk perempuan. Untuk musannanya apa? Sama tadi ya? Sama. Siha. Ya. Musannanya laki-laki perempuan sama siha. Jamaknya? Jamaknya ditambah nunun niswa tadi ya? Nunun niswa. Nah, kalau tambah nunun niswa jadinya apa? Sihuna. Nah. Jamak. Tambah nun aja tadi ya, nggak perlu tak ya. Nunun niswah saja. Kan huruf mudharaah, ta itu huruf mudharaah, nggak ada kalau dalam fi'il huruf mudharaahnya dihilangkan. Coba kita lihat ya. Coba yang nggak salah. Contoh kita lihat. Kalau kalau antunna apa di sini? Ududna. Ududna artinya apa di? Fakul idgham, dipisahkan ya, dipisahkan. Dadal. Dipisahkan. Dasar lagi ya. Nah, berarti di sini apa? Seperti ini ya, seperti ini ditambahin nunun niswah. Hanya double dari tadi ya. Hanya dipisah. Kalau double seperti ini pakai tasdid. Hanya dipisah. Sihuhani tadi. Bukan, seperti ini.
Tinggal tambahin nun niswah di belakangnya. Oh, itu ini ya. Is nah tadi ya. Apa? Ishihna. Nah, ishihna. Yang tinggal tambahin nun. Ya. Ishihna. Hai kalian wanita, perbaikilah ya penampilan kalian atau apa hijab kalian gitu. Ishihna. Hakadha ikhwan, hadhihi minal amsilah al-fi'lil mudha'af. Ini contoh-contoh perubahan fi'il mudha'af baik yang fi'il madhi atau al-fi'lul mudhari wal fi'lul amr. Wadih ikhwan? Ya ini harus banyak latihan, antum coba-coba fi'il yang lain, antum itu gitu ya. Kalau zalla berarti amarnya apa? Zalla ya zallu amarnya apa, ikhwan? Zalla ya zallu. Zalla. Jangan terpaku kepada ini. Zalla ya zallu amarnya apa? Zalla. Zalla. Karena amar itu diambil dari fi'il mudhari. Mudhari zalnya barisnya apa? Baris fathah. Zalla, zallu berarti amarnya zalla. Kalau di sini? Zalla. Panjang. Kalau di sini? Zallu. Oke, kalau di sini? Zalli. Kalau di sini? Zalla. Kalau di sini? Oh. Izlilna. La. Zalla. Izlilna. Laisa lil. Idlalna. Idlalna. Bukan kasrah ya. Kenapa tadi? Zalla ya zal ya zal. Idlalna. Hakadha. Wadah ikhwan? Kalau pelan-pelan ya, nanti dilihat lagi ya pelan-pelan. Coba-coba dilatih, diganti dengan fiil yang lain. Nanti di rumah antum latihan untuk fiil-fiil yang dicontoh ya. Di qawaid itu kan banyak contohnya ya. Kecuali zalla cuma satu. Di qawaid ini ada syakka yasukku, sabba yasubbu, adda ya'uddu. Adda sudah ada. Ini ada ya. Ini ada. Cuma di sini modelnya ini ada ya. Modelnya mutakalim dulu ya. Ada itu, ada dena. Mukhatab, anta antuma antum, anti antuma antunna. Terus baru yang ghaib, orang ketiga huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna ya. Nah, kalau ini untuk yang mazid ya. Mazid sama saja ya. Ketika ketemu anta, antuma dipisah. Intinya domir mukhatab, ana juga tamamtu gitu ya. Ketika fi'il mudhari dia diidghamkan, disatukan, tapi ketika ketemu nun niswah dipisah kembali. Intinya sama saja kaidahnya dengan yang mujarrad ya. Nah, ini untuk yang mazid atau ghairu sulasi sama saja perlakuannya dengan mujarrad ya, as-sulasi mujarrad ya. Yang 3 huruf. Baik, nadkhul ila tadribat. Kalau begitu kita lanjutkan ke tadribat ya. Tadribul awal. Ada amsilah ajib kama fin namuzad ya. An-namuzad. Addal muwazzaful musafirina fit ta'irah. Al-muwazzaf pegawai ya. Ada menghitung al-musafirina para musafir fit ta'irah yang ada di dalam pesawat. Ini yang menghitung siapa? Muwazzaf, orang ketiga. Dia ya. Nah, muwazzaf pegawai itu menghitung. Telah menghitung. Kita ganti menjadi domir ana. Innani, sesungguhnya aku. Dari kata inna dan aku nih ya. Innani, sesungguhnya aku ada detu. Telah menghitung al-musafirina, para musafir fit ta'irah di dalam pesawat ya. Jadi fiilnya antum ganti sesuai dengan domir yang masuk. Domirnya apa? Nah, antum gantilah ada ini di sini fiil madhi ya, disesuaikan. Kalau orang ketiga pakai ada, orang pertama ana, tu,
Jadi adadtu. Baik, sekarang innaka. Ibrahim, tafadhal. Innaka adadta. Innaka adadta. Sementara dikolkolahkan ya. Adadta. Untuk memperjelas kalau dalnya dipisah ya. Walaupun nanti secara qiraah membacanya itu apa? Idgham ya. Adadta. Tapi secara tulisannya Bisa. bisa. Nanti bacanya kalau secara kaidah membaca yang model begini dal dan ta itu kan dia idgham apa itu? Idgham mutaqaribain. Makhrajnya satu ya. Nah, itu biasanya dibacanya diidghamkan adat tuh. Nah, tapi untuk memperjelas kalau dia dipisah tulisannya kita baca dengan qalqalah adat itu. Ya, supaya memperjelas tulisan aja ya. Kecuali umpamanya antum nulis di buku maka itu di tulisannya dipisah bacanya disatuin gitu ya. Innaka qul aidul ijabah. Innaka adadatal musafirina fit ta'irati. Ahsan, innaka adadata. Ya, innaka adadata. Baik. Dadi, innakum. Innakum itu innakum adatum tadi ya. Ya, tapi antum dalnya dikolkolahkan. Adatum al-musafirina fit ta'irah. Apa artinya? Sesungguhnya kalian telah menghitung ya jumlah penumpang di pesawat. Ya, ahsan ya. Begitu ya. Sahih apa ya? Sahal ya, mudah ya. Insyaallah. Innaki Ibrahim. Innaki adadati. Innaki adadati. Ahsan. Innakuma. Dadi. Kuma tuh jadi kuma juga ya. Innani adadakuma tadi. Bukan innani, innakuma. Innakuma adadakuma. Nah, kuma itu kalau di ada detuma tadi ya. ya ada detuma ya. Ya, kalau bisa dikolkolahkan ya supaya memperjelas kalau dalnya dipisah. Ada detuma. Walaupun kita udah terbiasa pasti mengidghamkan adat tuma gitu ya. Tapi supaya diperjelas di sini kalau dia adalah terpisah kita kolkolahkan. Ada tuma ya. Inna kunna Ibrahim. Inna kunna adatunna. Adatunna. Baik, supaya lebih jelas kita tulislah ya. Khawatir nanti yang melihat gitu ya. Yang melihat tayangan bingung ya. Adat Tunna. Baik. Ini mana nih? Ya intinya ini nala ya. Nggak bisa titik ya. Ya sudah, yang penting dibaca saja. Innana akhdadi, tafadhal. Innana adadna. Panjangkan terakhirnya. Innana adadna. Innana adad. Nah, Adadna. Ahsan. Innahunna. Ibrahim. Innahunna adadna. Innahunna adadna. Adadna. Nanya panjang atau pendek? Pendek. Pendek. Beda dengan innana ya. Kalau innana nahnu. Innana adadna.
Kami menghitung, nanya panjang. Innahunna adadna. Kalian mereka para wanita telah menghitung. Adadna. Ya, nanya pendek, ya. Baik, berikutnya an-namuzaj. Qassal jaddu qissatan jamilah. Kakek ya berkisah dengan kisah yang indah ya. Kakek mengisahkan kisah yang indah. Kakek telah mengisahkan kisah yang indah, bercerita dengan cerita yang indah. Dia di sini berarti perempuan, dia perempuan atau nenek gitu ya. Dia perempuan qassat qissatan jamilah. Mengisahkan, menceritakan cerita atau kisah yang indah, yang bagus. Hum, tafadhal. Dadi. Hum pakai waw tak jadi tadi? Ya, oh jamaah. Kosu jadi tadi berubah. Berubah ya. Kosu qissatan jamilatan. Qul minal awal. Hum kosu qissatan jamilatan. Dan hum qassu qissatan jamilah. Apa artinya? Mereka bercerita baik, bagus. Mereka bercerita cerita yang menceritakan kisah yang bagus. Kisah yang bagus. Huwa, Akh Ibrahim. Wah, gampang huwa mah. Wa qassa. Huwa qassa. Qassa. Iya, sahih. Qassa ya benar. Iya. Qassa, tapi nggak ada al-jaddunya. Nah. Karena kalau ada jaddunya berarti domirnya bukan huwa. Fa'ilnya bukan huwa, tapi al-jaddu. Dia menceritakan kisah yang bagus. Huma lil muzakkar. Tadi. Jadi kosong ya. Nah, dia berdua. Tambah alif tadi ya. Tambah alif. Koso. Huma Kossa, bagus. qissatan jamilatan. Kul huma. Apa tuh? Huma koso qissatan jamilatan. Artinya apa? Dia berdua bercerita yang baik. Ya, dia berdua menceritakan kisah yang bagus. Ya. Huma lil mu'annats. Ibrahim. Huma qassata. Qassata. Ahsan. Baik. An-namuzaj surtiyu al-murur yadullu as-sa'iqina ala mawqifis sayyarah. Surtiyul murur itu artinya polisi lalu lintas ya. Surti itu polisi, al-murur lalu lintas ya. Jadi surtiyul murur polisi lalu lintas ya dulu sa'iqin menunjuki atau apa kalau kita ya memberi petunjuk kepada supir tempat atau menunjukkan kepada supir terminal bukan halte ya, halte mobil atau halte bus ya. Jadi polisi lalu lintas menunjukkan kepada supir halte ya atau tempat berhentinya mobil. Halte ya. Mauqif itu tempat berhenti, as-sayyarat mobil. Berarti apa? Halte gitu ya. Nah, di sini fiilnya ya dulu, fiil mudhari ya. Dia gitu ya, surtil murur, polisi menunjukkan, sedang menunjukkan kepada supir gitu ya. Innani adullu, saya menunjukkan as-sa'iqina kepada supir terminal atau halte bus, halte mobil. Baik, innahu dia man Akh Ibrahim, tafadhal. Innahu yadullu. Innahu yadullu
As-sa'iqina. As-sa'iqina ala mauqifis sayyarati. Ahsanta. Masya Allah. Taib. Innahuma. Tadi. Innahuma tambah alif doang tadi ya. Innahuma ini fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari musanna tambah apa? Ma itu tadi ya. Fi'il mudhari musanna ditambahin wa huma. Yaf'alu yaf'ala. Yaf'alani. Berarti kalau ya dulu Yadullani. yadullani ya. Yadullani. Innahuma Yadullani. yadullani Lani as-sa'iqina ala mauqifis sayyarati. ahsan mauqifis sayyarat ya. Halte ya. Innana ahsanta. Baik, Akhi Ibrahim. Innana nadullu. Innana nadullu. Apa arti innana nadullu? Sungguhnya kami menunjukkan. Ahsan. Innaka tadi. Innaka tadullu tadi. Innaka tadullu. Ya, ahsan. Apa artinya? Sesungguhnya kamu mengarahkan Atau menunjukkan. Ahsan. Akhi Ibrahim, innaki. Innaki tadullina. Ahsan, ya. Akhdari innakuma. Innakuma tum tadi ya. Antuma. Antuma itu tambahannya Musanna, tambahin belakangnya apa? Alif dan alif dan nun. ya. Kuma itu berapa? Antuma. Berarti huruf mudharahnya apa? Keta. Jadinya apa jadinya? Iya, ya dulu. Keta. Ya dulu. Tadullu. Musanna. Alif dan nun belakang. Tadullani. Ahsan. Ya. Innaha Akhi Ibrahim. Innaha tadullu. Innaha tadullu. Ahsan. Innahuma akhdari. Iya tadi ya. Yadullani. Ahsan. Ya. Innahuma lil muannas. Akhi Ibrahim. Innahuma tadullani. Ya, huma untuk muannas, huruf mudharahnya apa? Ta. Ta. Nah. Tapi kalau innakuma antuma untuk muzakkar dan muannas sama saja. Innakuma tadullani baik muzakkar maupun muannas sama pakai ta. Tapi untuk huma muzakkar dan muannas dibedakan. Kalau huma pakai ya. Yadullani. Kalau untuk muannas, huma muannas tadullani. Hakadha. Baik, at-tadribus tsani, latihan kedua. Contoh, tasubbun nisa al-ma' fil awani. Tasubbu itu artinya menuangkan. Awani bejana. Para wanita menuangkan air ke dalam bejana. An-nisa'u yasbubunal ma' fil awani. Jadi awalnya bentuknya fi'il mudhari jumlah fi'liyah kemudian dirubah menjadi jumlah ismiyah. Otomatis kalau jumlah ismiyah fi'il itu mengikuti mubtada'nya. Kalau mubtada'nya jamak, maka fi'ilnya juga jamak gitu ya. Tapi kalau dia jumlah fi'liyah fi'ilnya duluan, dia walaupun fa'ilnya jamak ya, dia hanya berlaku muzakkar muannas saja. Kalau muzakkar kalau muannas pakai ta tasubbu, kalau muannas umpamanya di sini ar-rijalu pakai ya yasubbu. Tapi kalau jumlahnya jumlah ismiyah isim dulu, maka fiilnya ngikutin baik muzakkar muannas dan juga mufrad musanna atau jamak.
Karena di sini an-nisa jamak. An-nisa jamak dari apa, ikhwan? Sebagian mengatakan an-nisa itu jamak dari mar'ah, mar'atun, imro'ah, perempuan. Sebagian mengatakan an-nisa itu ya kata berdiri sendiri. Ya. Tapi dia maknanya jamak. Para wanita. Yasbubna, mereka menuangkan, ya. Nah, di sini di belakang pakai nunun niswah. Huruf mudorahnya ya. Kenapa? Karena orang ketiga. Nah, tapi kalau antunna perempuan, kamu, kalian perempuan pakai ta. Tasbubna. Karena fi'il mudhari itu nun niswahnya dua. Pertama hunna, yang kedua antunna. Di sini orang ketiga perempuan pakai ya. Yasbubna. Asal katanya sabba yasubbu. Yasbubna. Baik, ahsan. Raqmul awal, ta'uddul fatayatul asjara fil hadiqah. Para pemudi, maksudnya apa kalau kita? Pemudi ya. Ini dari kata fatayah ya. Fatayah itu artinya al-fatatu. Artinya kalau al-fata pemuda, al-fatatu pemudi, al-fatayatu para pemudi-pemudi. Ya. Para pemudi menghitung pepohonan di fil hadiqah, di taman atau di taman. Nah, sekarang dirubah jumlahnya yang awalnya fi'liyah menjadi ismiyah. Isim dulu, al-fatayatu, nah, maka ta'uddu mengikutin menjadi jamak seperti ini. Tafadhal, Ibrahim. Ta'uddul fatayatu menjadi al-fatayatu, ta'uddunya dirubah menjadi jamak. Al-fatayatu ta'dudna. Ya, ini orang ketiga. Nah, Ustaz? Orang ketiga. Ibad. Orang ketiga. Al-fatayatu ya'dudna. Ya'dudna. Ya, jangan lupa ya contohnya ya, pakai ya. Ya'dudna. Apa artinya? Para pemudi menghitung ya. Menghitung ya, menghitung pepohonan. Baik, tadumul ummahatu auladahunna ilaihinna ba'da audatihim ilal bait. Para ibu mengumpulkan anak-anaknya, anak-anak mereka, mengumpulkan atau menarik gitu ya, mengumpulkan kepada mereka anak-anak mereka setelah mereka kembali ke rumah ya. Jadi para ibu mengumpulkan anak-anak mereka, anak-anaknya setelah anak-anak tersebut kembali ke rumah. Tadumul ummahat, mengumpulkan. Damma yadummu itu artinya mengumpulkan ya. Tajma'u. Nah, sekarang al-ummahat ya, dijadikan jumlah ismiyah, ummahatnya didulukan. Maka karena jumlah ismiyah, fiilnya mengikuti bendanya. Kalau bendanya jamak, maka fiilnya juga jamak. Tafadhal, Dodi. Contohnya mana? Contohnya nih di atas. Ummahatu Kalau tasubbu yasbubna. Di belakang kasih nunun nisbah. Kalau tadummu tatmumna tadi ya. Tatmumna. Tatmumna ya. Tatmumna. Hasan. Apa artinya? Tadi ummahat itu para ibu-ibu ya, mengumpulkan anak-anaknya. Ahsan, masya Allah. Salis taruddul banatut ini bukan tahai ya, tapi tahiyyata ala abihinna. Tahiyyah ya. Ini barisnya kasroh. Tahiyyah ya. Taruddul banatut tahiyyata ala abihinna. Anak-anak perempuan menjawab
tahiyah itu salam ya. Salam dari ayah mereka ya, salam dari ayah mereka. Abi satu orang ya. Berarti anak-anak ini adalah anak satu orang. Anak-anak perempuan menjawab salam dari ayah mereka. Nah, sekarang dirubah menjadi jumlah ismiyah. Al-banatu wadal akh Ibrahim. Al-banatu yardudna at-tahiyyata ala abihinna. Ahsanta. Hakaza ikhwan ya. Insyaallah berikutnya kita lanjutkan nanti at-tadribus salis ya. Pada pertemuan berikutnya. Ana pengennya ini latihannya enggak di lengkap tapi tetap kita kita habiskan supaya antum memahami apa yang kita pelajari ini ya. Kalau bisa sih tadi ikhwan yang latihan-latihan tadi dari latihan 1. Contoh-contoh itu antum tulis tangan ya di samping-samping sini ya. Umpamanya innahu yadullu, innahuma yadullani, innana nadullu, innaka tadullu gitu ya. Nah, supaya antum bisa ingat dan memahami apa yang sudah kita pelajari sekaligus antum latihan menulis. Hakadha ikhwan. Qabla an nakhtatima aku soal, sebelum kita tutup ada pertanyaan? Wadih? Ada Walih Ustaz. Alhamdulillah. Baik, idza laysa hunaka su'al naqtafi bihadza nuwasil inshallah fi usbu'il qadim fi yaumil isnin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Barakallahu fiik.